Selamat sore, neuroners sekalian. Jumpa lagi dengan kami dari Perdosni INA. Perkenalkan, saya Hairil Amin Batubara yang akan menjadi host pada sore hari ini. Baik, teman-teman neuroners sekalian, mungkin bagi teman-teman yang sudah sering memfollow atau yang mengikuti media sosial dari kami, udah tidak asing lagi dengan Perdosni INA atau dengan Departemen Komunikasi, Edukasi dan Departemen Komunikasi, Media Sosial dan Edukasi Masyarakat. Nah, baik, mungkin saya akan mengulang sedikit. Perdosni INA ini adalah merupakan perhimpunan dokter spesialis saraf neurologi Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan Indonesian Neurological Association. Ya, jadi Perdosni ini merupakan himpunan dari dokter-dokter neurologi atau dulu kita sebut dengan dokter saraf di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, dari data yang kita peroleh, mungkin ada sekitar 2.450 lebih dokter neurologi di seluruh Indonesia, yang mana semuanya tergabung di dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwasannya neurologi ini adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang saraf dan otot. Ya, jadi teman-teman jangan, kalau mungkin dulu masih ada yang mau berobat ke dokter saraf, mau datang ke dokter saraf itu masih takut ya, karena katanya kalau berobat ke dokter saraf itu gila, ya padahal tidak. Dokter saraf itu bukan mengobati orang yang gila. Dokter saraf itu mengobati penyakit-penyakit saraf dan penyakit-penyakit pada otot, ya. Seperti misalnya pada bulan yang Oktober kita sudah memperkenalkan apa itu stroke, itu bagian dari penyakit saraf. Pada bulan sebelum Oktober, September kita sudah memperkenalkan penyakit kepikunan atau yang kita kenal dengan demensia. Itu juga penyakit-penyakit pada sistem saraf ya. Nah, bagaimana gejala-gejala penyakit-penyakit pada saraf? Bisa gejalanya kesemutan ya. Kesemutan jadi kayak ada semut ya, seperti ada semut di tangan, di kaki, itu bagian gejala dari penyakit-penyakit saraf. Atau mungkin bisa jadi kegajahan ya. Biasa kan semut kawannya gajah ya. Gajah itu jadi kalau ada gajah nimpa badan kita nggak bisa bergerak tuh ya. Nah, itu bagian juga dari penyakit-penyakit saraf. Nah, jadi teman-teman neuroners kalau ada keluhan itu nggak usah sungkan, datang ke dokter spesialis neurologi. Karena teman-teman datang ke spesialis neurologi, kalau dulu spesialis saraf, bukan berarti teman-teman itu atau saudara teman-teman itu gila. Ya. Nah, di lain gejala yang lain itu adalah gangguan seputar gerakan. Nah, pada kita hari ini, tema kita hari ini adalah penyakit gangguan gerak. Nah, untuk membahas penyakit gangguan gerak, kita sudah menghadirkan 3 orang yang memang expert di bidang gangguan gerak. Ya, 1 orang nanti itu dia spesialis neurologi, juga spesialis sub gangguan gerak. Jadi teman-teman neuroners perlu tahu juga bahwasanya spesialis neurologi ini di samping dia ada spesialisnya, ada lagi subspesialis yang dia khusus mendalamin gangguan gerak. Jadi kalau teman-teman nanti punya penyakit gangguan gerak, boleh datang ke spesialis neurologi, lebih boleh lagi datang ke spesialis neurologi yang subspesialisnya gangguan gerak. Ya. Kemudian nanti 2 orang lagi dari dokter neurologi yang tergabung dalam Pokja atau Pokdi. Nah, apa itu Pokja? Pokja ini kelompok kerja. Pokdi ini apa? Kelompok studi. Ya, jadi kami di Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia ini ada satu kelompok yang mempelajari dan mendalami khusus gangguan gerak. Nah, itu kita sudah undang. Baik, mungkin saya akan perkenalkan ya, ibaratnya kalau ini saya nih, Hairil Amin ini dari Medan, Sumatera Utara. Medan, Sumatera Utara ini Tanah Deli. Kalau Tanah Deli ini biasanya terkenal dengan pantunnya. Jadi kita kasih pantun deh sedikit. Apa nih pantunnya? You love us, oh, cakep. As we love you.
Nah, kita kenalin ini Mbak dan Mas-mas, biar gimana gitu. Baik, yang pertama kita akan expertnya itu Dr. Haflin Soraya Hutagalung. Nah, ini Dr. Haflin ini kalau di orang Medan bilang nih Ito saya nih, masih saudara saya ya. Kami sama-sama dari Medan, Sumatera Utara. Nah, beliau ini spesialis neurologi, subspesialis gangguan gerak, ya, subspesialis gangguan gerak. Kemudian yang kedua, ini nanti akan menjadi moderator pada bincang-bincang sore kita ini, yaitu Dr. Putri Maharani. Yang mana Dr. Putri Maharani ini mendalami di kelompok kerja atau kelompok studi gangguan gerak. Nah, ini Dr. Putri ini dari Nusa Tenggara Barat. Ya, kami jauh-jauhan. Tapi biarpun kami jauh-jauhan, tapi kami dekat karena kami sama-sama di Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Kemudian expert yang lainnya adalah Dr. Gilang Nisfu. Nah, ini juga spesialis neurologi yang khusus mempelajari gangguan gerak. Ya, nah Dr. Gilang ini dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, jauh juga, ya. Nah, ini nanti yang akan bersama-sama kita pada bincang-bincang kita sore ini, cakap-cakap kita sore ini, ya. Nah, topik kita pada sore hari ini adalah penyakit gangguan gerak. Nah, apa itu penyakit gangguan gerak? Nanti kita akan bincang-bincang. Nah, mungkin teman-teman neuroners, terutama nih yang cewek-cewek nih ya, lagi jalan-jalan ke mall sore-sore, atau lagi shopping ke pasar, ke swalayan, terus jumpa om-om, ya. Nah, tuh om-om main-main mata, ya, main-main mata sebelah. Nah, teman-teman neuroners cewek jangan langsung marah, ya. Jangan dibilang nih om-om tua-tua keladi makin tua makin jadi, ya. Kemudian dilaporin ke security atau malah ditampar, ya. Karena ternyata om-om ini bukan genit, dia terkena penyakit gangguan gerak. Nah, itu ada tuh yang kedip-kedip sebelah matanya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan ini Dokter bicarakan pada sore ini. Nah, teman-teman neuroners, nanti kalau ada pertanyaan seputar gangguan gerak atau mau konsultasi dengan penyakit-penyakit gangguan gerak, jangan sungkan-sungkan bisa menanyakan boleh di YouTube, boleh di Instagram, atau boleh di Facebook. Ya, nanti saya akan bacakan, nanti insya Allah akan dijawab oleh expertnya. Baik, untuk tidak berlama-lama, kami undang Dr. Putri Maharani untuk menjadi moderator pada sore hari ini. Silakan, Dr. Putri. Ya, terima kasih, Dr. Hairil Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Neuroners. Senang sekali kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia bisa menyapa Neuroners semua sore ini. Sore ini kami mau sedikit sharing mengenai penyakit gangguan gerak atau disingkat dengan PGG. Mungkin penyakit gangguan gerak ini masih belum familiar ya bagi Neuroners semua, karena biasanya yang berobat ke dokter spesialis neurologi itu kan pasien-pasien stroke, nyeri pinggang, nyeri kepala. Nah, ternyata ada loh neuroners penyakit gangguan gerak. Ini memang menjadi tugas kami, dokter spesialis neurologi, untuk mengenalkan apa itu penyakit gangguan gerak. Kegiatan live kami sore ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Gangguan Gerak Sedunia. Biasanya kami memperingati Hari Gangguan Gerak Sedunia ini setiap tanggal 29 November setiap tahunnya. Selain live sore ini, kami juga ada beberapa kegiatan lain, antara lain webinar nasional nanti akan ditujukan kepada dokter-dokter spesialis neurologi di seluruh Indonesia untuk merefresh ilmu dokter-dokter spesialis neurologi. Baik, sore ini di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang narasumber yang merupakan pakar di bidang gangguan gerak. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Hairil Amin. Izin saya perkenalkan ulang ya, Dok. Yang pertama narasumber kita adalah Dr. Haflin Soraya Hutagalung, spesialis neurologi konsultan, magister kedokteran neurologi. Selamat sore, Dr. Haflin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore, Dokter Putri dan neuroners sekalian. Ya, gimana kabarnya, Dok? Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat, Dok. Oke, Dr. Haflin merupakan staf pengajar di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Beliau menempuh pendidikan dokter umum dan dokter spesialis neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
Beliau sudah mengikuti berbagai simposium, workshop terkait gangguan gerak, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi sudah banyak pengalaman ya dok di bidang gangguan gerak. Baik, narasumber kita yang kedua adalah Dr. Gilang Dispusa Putra, spesialis neurologi. Selamat sore Dr. Gilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Putri, neuroners sekalian. Gimana dok, sehat dok? Alhamdulillah, dokter sehat dok. Iya, sudah siap ya dok sharing-sharing sedikit dengan neuroners semua mengenai penyakit gangguan gerak? Kita ngobrol kali ya dok ya, biar lebih seru. Iya. Biar dua arah gitu. Oke, sehari-hari Dr. Gilang bertugas di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri, Kalimantan Selatan. Beliau menempuh pendidikan spesialis neurologi di Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau juga sudah mengikuti banyak sekali seminar dan workshop nih neuroners terkait gangguan gerak. Mungkin kalau saya sebutkan satu persatu kegiatan dari Dr. Haflin dan Dr. Gilang, kegiatan ilmiahnya mungkin banyak sekali ya dok ya. Mungkin nggak cukup waktu sedikit. Baik, kedua narasumber kita sore ini juga menjadi anggota International Parkinson and Movement Disorder Society. Dan saya sendiri sudah diperkenalkan oleh Dr. Hairil Amin tadi, ada Dr. Putri Maharani, spesialis neurologi. Saya sendiri berasal dari Perdosni Cabang Mataram, dan sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Kabupaten Bengkulu. Jadi Neuroners, kami berempat ini sore ini berasal dari 3 pulau yang berbeda, ada Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara ya dok. Beruntung ada kemajuan teknologi sehingga bisa mendekatkan kita. Oke dok, nanti neuroner seperti sudah disebutkan Dr. Hairil Amin tadi juga, nanti 2 orang dengan pertanyaan terbaik akan diberikan saldo imani. Jadi kalau kalian punya pertanyaan mengenai penyakit gangguan gerak, jangan disimpan. Mumpung ada pakarnya, nanti ditanyakan saja ya neuroners. Oke. Baik dok, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai penyakit gangguan gerak, dok, mungkin ada baiknya kita memahami dulu sebenarnya apa sih dok penyakit gangguan gerak ini, batasannya itu sampai di mana? Mungkin silakan Dr. Haflin. Ya, terima kasih Dokter Putri. Oke, para neuroners sekalian, alangkah baiknya kita memang mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang disebut dengan penyakit gangguan gerak. Jadi penyakit gangguan gerak ini memang adalah suatu penyakit yang adanya gangguan daripada sistem saraf tubuh manusia. Jadi ada kayak motor penggerak ya untuk mengendalikan pergerakan itu mengalami gangguan yang otomatis terjadilah pergerakan yang tidak dapat dikendalikan. Nah, bentuk gangguan gerak ini juga bisa ada gerakan yang melambat ini dok atau neuroners dan ada juga gerakannya yang berlebihan yang bisa muncul pada penyakit gangguan gerak tersebut. Dan biasanya penyakit ini sudah pasti sangat mengganggu aktivitas sehari-hari orang yang mengalaminya ya, neuroners, karena contohnya ya, bisa aja dia pada saat memegang pulpen atau memegang cangkir ya, contohnya, itu gerakannya udah sangat mengganggu dan akhirnya penderita tersebut juga sulit untuk melakukan aktivitas yang harusnya bisa dilakukan secara normal. Begitu, neuroners. Ya. Baik dok, berarti ada 2 jenis ya dok penyakit gangguan gerak. Ada yang gerakannya berlebihan dan ada yang gerakannya malah melambat ya dok? Iya, benar. Oke. Baik, mungkin silahkan dokter Gilang bisa dijelaskan mengenai jenis-jenisnya ini dok. Baik, jadi memang udah ada ya dok ya, jadi ada 2 jenis ya tadi. Satu yang lebih cepat atau lebih aktif, kita sebutnya bahasa kerennya di kedokteran disebutnya hiperkinesia dok. Jadi hiperkinesia, dan juga tadi yang lebih lambat atau kita sebut sebagai hipokinesia. Mungkin saya ngulang sedikit, jadi PGG atau penyakit gangguan gerak itu sendiri kayak mobil kali ya dok ya. Dokter ngendarain mobil, kemudian atau neuroners ngendarain mobil, kok ini tiba-tiba remnya blong, jadi otomatis kecepatannya nggak terkontrol. Atau misalkan lagi ngendarain mobil tapi kok remnya lengket ya, jadi gerakannya apa bahasanya dok ya, empet-empetan. Jadinya kayak nggak lancar gitu si gerakannya. Mungkin itu analogi atau kita bisa ngistilahin penyakit gangguan gerak itu sendiri. Dok, yang perlambatan contohnya gimana dokter atau neuroner sekalian mungkin bisa tahu pasien-pasien dengan Parkinson disease atau penyakit Parkinson itu paling sering ditemui. Kita nggak sadar mungkin di sekitar kita ada tetangga kita jalannya kok lambat banget, terus
mau ngantri sesuatu kok lama banget, padahal udah buru-buru. Ternyata orang itu tersebut dengan Parkinson disease atau penyakit Parkinson. Jadi gerakannya cenderungnya lambat, jadi kecil-kecil, atau gerakannya jadi lebih hebat, berlebihan. Nanti kita mungkin punya beberapa video, tapi saya kenalkan dulu. Ada namanya Korea, kemudian ada namanya Balismus, ada yang namanya tik, ada yang namanya dystonia. Itu adalah gerakan-gerakan yang kemudian berlebihan. Yang udah disampaikan tadi sama Dokter Haflin, jadi ngeganggu banget, Dok. Aduh, mau aktivitas, mau ngambil pulpen ini susah banget nih, Dok. Karena gerakannya jadi nggak kekontrol. Mungkin kayak gitu kali, Dok, gambaran penyakit gangguan gerak. Ada yang lambat, ada yang berlebihan. Nah, Dok, kita dokter spesialis neurologi ini kan juga menangani pasien-pasien epilepsi ya, Dok ya. Mungkin neuroner semua sudah pernah lihat pasien-pasien dengan epilepsi ya, yang ada kejangnya. Nah, secara kasat mata, pasien epilepsi kan juga ada kejang, terus ada gerakan nih, Dok, seperti menghentak di kaki, tangan, lalu di kepala dan leher, seperti itu, Dok. Nah, ini membedakan apa dia ini penyakit gangguan gerak ataukah dia epilepsi, itu kira-kira gimana ya, Dok? Mungkin Dokter Haflin, Dok, silakan, Dok. Bisa dijelaskan Oke, ke iya. listeners? Iya. Oke, Neuroners. Jadi seperti yang Dokter Putri sampaikan tadi ya, bentuk kalau kita lihat pasien epilepsi itu kan seperti gerakannya juga agak mirip-mirip mungkin ya kalau kita sudah berpikir ini gangguan gerak kah atau epilepsi. Jadi perkara yang memang agak sulit untuk membedakan keduanya. Karena bentuk gangguan gerak tadi itu bisa mirip dengan epilepsi ataupun sebaliknya. Kalau untuk lebih jelasnya memang kita harus, berkonsultasi ke dokter yang ahlinya ya, neuroners. Tapi saya di sini, mencoba memberikan gambaran, kalau pada gangguan gerak itu biasanya keluhan yang tadi sudah disebutkan kayak dokter Gilang bilang tadi misalnya kayak ada korea, tremor, itu biasanya kalau istirahat atau tidur tuh biasanya gerakan tersebut itu malah, menghilang ya. Kalau pada epilepsi itu justru, gerakan kejangnya itu atau bangkitan kejangnya itu pada saat tidur bisa, muncul ya. Nah, yang lainnya juga adalah kalau pada pasien gangguan gerak itu cenderung pasiennya dalam keadaan yang sadar ya, neuroners nggak pernah sampai nggak sadar. Dan kalau pada epilepsi itu biasanya, pasiennya, bisa mengalami penurunan kesadaran ya, ada pada beberapa kasus epilepsi. Mungkin kalau membedakannya, secara yang, sementara dulu kita bisa melihatnya dari faktor yang tadi itu, eee, neuroners. Jadi memang kalau istirahat dia biasanya menghilang kalau gangguan gerak. Oke, baik. Dokter Ya, Gilang mungkin ada yang ditambahkan? Oh ya, silakan, Dok. Dok, kalau ini kan, kalau misalnya gangguan gerak tuh misalnya tuh kayak tremor tuh, itu kan apa bisa dia kalau nggak tidur itu hilang tremornya? Jadi Ya, tergantung jenis tremornya juga sih ya sebenarnya Dokter Hairil Amin. Cuman cenderung kalau pasien gangguan gerak itu kita untuk membedakannya itu, pada saat istirahat pasti biasanya gerakannya akan menghilang gitu Dokter, Hairil Amin. kalau Tapi kalau kan dia nggak, penyebabnya kan ini heeh, iya Dok. kalau dia nggak istirahat dia terus-terusan ya gitu, Dok. Biasanya begitu Dok, sulit untuk dikendalikan dan, tergantung penyebabnya juga sih sebenarnya, Hmm. Dokter Amin, Saya dan terkadang pun bentuk gangguan gerak ini bisa juga kombinasi dengan gangguan gerak yang lainnya, tidak hanya tremor. Mungkin nanti tremor itu bisa gabung dengan gangguan gerak yang lain, kayak misalnya kayak distonia contohnya gitu, Dok. Jadi bisa gabungan, kalau keluhan daripada gangguan yang gerak yang kalau muncul. kalau saya biasa, Dok, Haflin, kalau epilepsi ini kan bangkitannya manifestasinya kan sepintas tuh ya. Sepintas dia nanti muncul sendiri, habis itu dia akan berhenti sendiri gitu ya, seringnya ya. Beda kalau sama movement apa gangguan gerak itu dia biasanya nggak berhenti sendiri kecuali istirahat. Mhm. Jadi Ya biasanya biasanya gitu. saya bilang tuh kayak apa tuh lagu 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 Roma Irama apa tuh kau yang memulai, kau yang mengakhiri, Sama kan gitu akhirnya. ya. Jadi dia sendiri yang serangan epileptiknya, dia sendiri yang kejang, nanti dia nggak diapa-apain, dia berhenti sendiri. Mungkin mungkin gitu kali ya. Oke, silakan Oke. lanjut. Saya izin nambahin ya, Dok ya.
Mungkin yang menggarisbawahi sedikit bahwa tadi yang disampaikan Dokter Haflin bahwa istirahat di sini adalah maksudnya tidur kali ya dok. Jadi karena ada beberapa penyakit gangguan gerak yang istirahat pun gerak. Jadi yang dimaksud Dokter Haflin tadi adalah istirahat dalam artian pada saat tidur. Tapi neuroners itu memang harus hati-hati banget nih daripada salah. Soalnya kita sendiri sebagai dokter kadang ini tricky banget ini kejang apa bukan ya? Ini kejang atau penyakit gangguan gerak. Jadi mendingan kayaknya dibawa aja deh ke dokter saraf atau ke dokter neurologi. Soalnya bukan apa-apa. Ada di bagian penyakit gangguan gerak itu nama keren adalah sleep movement disorder. Jadi gangguan gerak pada saat tidur, pada saat istirahat tadi yang kata dokter Haflin. Kemudian, nah ini kejang apa bukan? Jadi mendingan cepet-cepet deh dibawa ke dokter spesialis neurologi biar kita bisa lihat, kemudian kita diagnosis dan kita tangani lebih lanjut. Mungkin itu Dokter Putri. Ya, baik dok. Lalu yang bisa mengalami penyakit gangguan gerak ini siapa saja dok? Apa semua kelompok usia bisa mengalami penyakit gangguan gerak atau mungkin ada kelompok-kelompok usia tertentu dok yang bisa mengalami? Silakan dokter Gilang. Untuk usia sendiri sebenarnya dari anak-anak dok, dari anak-anak, kemudian dewasa muda, kemudian pada usia tua. Contohnya dok, ada di teaser video Instagramnya Perdosi Inaya kayak Tourette syndrome itu biasanya dari umur sebelum 18 tahun dia udah mulai ada gerakannya sampai dewasa, sampai selanjutnya. Atau misalkan pada pasien dengan Parkinson, penyakit Parkinson itu bisa ada namanya onset pada dewasa muda, tapi juga bisa juga pada usia lanjut. Jadi sebenarnya penyakit gangguan gerak itu bisa ngenain semua umur dok, dari anak sampai dewasa. Oke, baik dok. Lalu dok, jadi tadi kan jenis-jenis penyakit gangguan gerak ada banyak ya dok ya. Mungkin bisa kita jelaskan satu persatu nih dok, beserta videonya, agar neuroners di rumah mungkin punya gambaran sedikit mengenai penyakit gangguan gerak ini, supaya lebih paham mungkin dok ya. Mungkin kita mulai dari distonia dok. Lihat videonya kali dok, biar lebih keren. Kita tunggu videonya sebentar ya dok. Jadi neuroners mungkin beberapa waktu ini kita akan lihat video kali Dokter Putri ya. Beberapa video untuk ngelihat. Soalnya kita sering banget yang tadi udah disampaikan Dokter Putri di awal. Ini pasiennya apa nih kok gerakannya aneh banget. Silakan Dokter Putri. Baik, kita mulai dari distonia mungkin dok. Dokter Theo mungkin boleh maju videonya. Iya, dokter Theo. Silakan Dokter Theo. Oke, baik. Mungkin Dokter Haflin bisa dijelaskan sedikit dok mengenai video ini dok. Iya, neuroners ini udah ada video ditampilkan ya. Ini namanya distonia. Nah, distonia ini kalau kita bilang gerakan seperti memutar ya, kayak terpelintir, meliuk seperti yang tadi. Nah, ini kebetulan lagi berhenti, dia lagi melakukan manuver untuk menghentikan gerakan sementara tadi ya. Sorry tadi mungkin ini nanti kita lihat lagi ya. Jadi gerakannya itu seperti memutar, meliuk, dan kontraksi pada daerah sekitar leher. Jadi dia sampai ke belakang ini ya, jadi kayak berubah posisi atau postur tubuh penderitanya ya seperti ini. Ini dia namanya distonia cervical karena dia mengenai pada daerah sekitar leher nih neuroners ya. Jadi perasaannya sangat tidak nyaman, sangat mengganggu. Dan ada beberapa hal yang tadi mungkin contoh yang di awal ya, seperti dia meletakkan jarinya untuk mengurangi sementara daripada gejala distonia yang terjadi. Atau juga neuroners bisa juga diletakkan seperti ada shawl atau selendang di daerah leher. Itu gerakan distonianya yang tadi, yang kontraksi seperti ini bisa menghilang sementara. Tapi begitu nanti kita angkat kembali, dia akan muncul kembali untuk gerakan memutar dan meliuk tadi ya. Ini cukup khas sekali untuk distonia cervical. Berarti ada Gerakannya. sensory trick-nya ya dok. Iya, benar Dokter Putri. Ada beberapa hal yang. Jadi distonia tadi ini cervical ya. Ada juga yang di daerah. Nah,
nih pada saat menulis ya, namanya whiter cramp ya. Jadi kita bisa lihat nih pada jari-jari tangannya nih neuroners. Mungkin mana tahu nih pada saat menulis pernah mengalami hal gini ya kali ya dok ya. Jadi dia perasaannya tuh Dikira pegel ada ya, Dok? kontraksi. Iya pegel, nyeri dan nggak nyaman ya dokter bilang biasanya ya keluhan pasien nih. Dan kesulitan untuk menulis. Akhirnya bentuk tulisannya juga pasti berubah daripada yang awal. Dan kalau dilepas penanya, katanya biasanya rasa nyerinya tuh agak lebih nyaman ya, dirasakan oleh penderita. Dan kalau ada juga disebutkan, misalnya nih dipegang dengan tangan ini, contohnya tangan kanan ya, tangan sebelah kiri tuh memegang sebentar tangan kanan yang mengalami tadi distonia itu, biasanya bisa mengurangi sementara keluhan kontraksinya tadi ya, pada penderita yang mengalami gangguan seperti ini, gitu neuroners. Ya. Jadi kalau ada pegel-pegel di tangan habis capek nulis, bisa aja distonia, bisa juga mungkin yang lain ya dok, mungkin Iya, CTS yang kayak tapi gitu. Jadi lebih baik iya. periksa Ke lebih dokter lanjut ya, spesialis dok. neurologi. Iya, Iya dok. supaya lebih jelas. Iya, benar. Oke, baik dok. Selanjutnya, nah ini gimana nih yang ini dokter Gilang? Ya, jadi mungkin tadi udah disampaikan sama Dokter Haflin ya. Dystonia itu ada yang memang nggak ada apa istilahnya, nggak ada penyebabnya, nggak ada sumbunya. Dia timbul sendiri. Tapi ada juga namanya task spesifik. Jadi emang tergantung pada tugas apa yang dilakukan. Tadi Dokter Haflin udah ngeliatin tuh pada saat dia menulis. Kalau ini adalah pada saat dia main alat musik. Pada biasanya main gitar, kemudian ada yang main piano. Kalau kita lihat di tangan kanannya itu ada kemudian tangan jadi ngebengkok gitu, jadi spasme pada tangan yang sebelah kanannya. Harus dia main pakai 5 jari, pada jadinya cuma 1 jari doang yang bisa dimainin. Ini adalah task spesifik. Artinya adalah distonia yang terjadi pada keadaan khusus, khususnya ini pada saat main alat musik. Ada juga yang lagi main biola, dok. Main biola sampai akhirnya tangan yang sebelah kirinya harusnya di senarnya jadi karena spastik atau distonia tadi akhirnya jadi keganggu dia main. Itu jari-jarinya jadi kaku tuh dok ya. Iya, jadi kaku dong. Jadi jangan dianggap biasa juga ya dok, mungkin dikira karena Iya. pegel gitu ya dok. Iya. Iya, di sini memang banyaknya kayak gitu, dok. Ini kayak pegel dong, tapi kalau dikasih salep, dikasih minyak kayu putih kok nggak hilang. Akhirnya baru pas udah akhir-akhir dibawa ke dokter saraf, ini distonia. Setelah diobatin ada yang lebih nyaman. Oke, Iya, baik dok. benar. Selanjutnya nih dok, ada yang namanya Korea. Nah ini ternyata Korea bukan hanya nama negara nih neuroners, tapi juga salah satu jenis penyakit gangguan gerak. Tapi Korea yang ini nggak pakai K ya dok, Koreanya pakai CH. Pakai Nah, C, dok. kalau Oke. Korea yang ini gimana dokter Aflin? Iya, jadi neuroners, Korea ini dia bentuk penyakit gangguan gerak yang berlebihan ya. Dia di sini bentuk gerakannya kalau kita melihatnya seperti gerakan menari sebenarnya, kayak gerakan menari-menari, nggak bisa dikendalikan ya. Nih dari jari tangan dan jari kaki nanti bisa terlihat. Kemudian seperti kayak orang gelisah ya kalau kita lihat dari videonya ini kayak orang gelisah kemudian melakukan gerakan yang nggak punya tujuan biasanya kalau kita ngelihat Korea tadi ya. Penyakit Korea ini juga seperti tadi ya bahwa sering pada maksud saya gini dari segala usia bisa terkena, salah satunya juga pada anak-anak ini Korea Sydenham ya yang sedang. Nah ini pada saat dia merentangkan kedua tangan ke depan ya, gerakan Koreanya akan juga semakin terlihat dengan jelas tuh di yang sebelah kanannya ya, nggak bisa dikendalikan ya. Jadi kalau bentuk gerakannya sih seperti nari-nari ya neuroners, kalau kita bilang Korea tadi ini. Dan terkadang juga nanti dia misalnya kalau menggenggam sesuatu itu kalau kita periksa juga sulit untuk melepasnya tuh biasanya neuroners. Jadi misalnya nih seperti ini lagi dilakukan, misalnya dia menggenggam sesuatu, kita bisa bedain tuh tangan yang sebelah kiri kan lebih nyaman ya, yang kanan ini dia kayak sulit untuk melepaskannya gitu ya. Jadi ada gangguan juga untuk hal dalam menggenggamnya tadi ya. Jadi bisa banyak sebab sih untuk kejadian terjadinya Korea ini, neuroners. Memang kalau mau kita pastinya harus diperiksa langsung oleh dokter spesialis neurologi ya, karena ini bukan hal yang wajar ya, udah sangat mengganggu aktivitas juga nih kalau sudah muncul gangguan seperti ini.
Oke. Berarti kadang-kadang Ini dok, seperti ini Korea yang bukan Sarangeo ya dok ya? Beda, Bukan beda dokter. Bukan dong, bukan. Dari Sarangeo ya. Saraheu. Penggemar drakor pasti ngedekat ya. Oke dok. Berarti bisa jadi juga gejala dari suatu penyakit ya dok, kayak yang ini di anak-anak ya dok. Iya, bener dok. Jadi memang seringnya ini dokter Putri. Jadi pasiennya ya datangnya dengan kayak gini, nggak ada keluhan lain. Ternyata pas diperiksa memang ada kelainan. Jadi kenapa kita harus angkat dan masyarakat harus aware juga, neuroners harus aware tentang penyakit gangguan gerak. Karena banyak kemudian pintu masuk diagnosis dokter itu masuknya dari penyakit gangguan gerak. Jadi gerakan-gerakan yang tadi udah disebutin, kemudian baru tuh, oh ini ternyata ini ada sesuatu yang harus nggak benar nih, harus kita benerin, harus kita obatin. Iya, Nah, stroke mungkin bisa ya itu yang dok? harus. Sakit Gejala gula ya? Iya juga dok, ya ada. dok. Gejala Iya, awal gula juga katanya ya. Oke, iya. baik dok. Selanjutnya mungkin, nah ini nih, nah lebih jelas ya dok ya, ini ada yang lebih jelas lagi, namanya hemibalismus dok. Nah, bisa dijelaskan sedikit dokter Gilang mungkin tentang hemibalismus itu? Mungkin balismus ini masih satu keluarga ya dok, satu keluarga Sama dengan Korea Korea tadi panggilnya. ya. Mungkin kalau neuroners lihat atau baca tulisannya hemibalismus, jadi hemi itu artinya sebelah badan neuroners. Nah balismus itu bedanya dengan Korea apa? Kalau neuroners lihat tadi, kalau di Korea dia lebih cepat Hmm. gerakannya. Kalau ini gerakannya agak lebih lambat tapi lebih besar amplitudenya kayak nendang Kayak dan ngelempar ya. sebagainya. Kayak Iya. kayak ngelempar, kayak mukul. Jadi lebih kencang kayak gitu. Sedangkan tadi Korea, ya itu tadi dia lebih halus tapi lebih kayak orang nari, lebih bagus. Sama sih sebenarnya untuk penyebabnya. Saya sendiri, Dokter Putri, hampir setiap 1 bulan sekali pasti ketemu pasien dengan hemobalismus. Pas dilihat, nggak di CT scan nggak ada apa-apa, pas gulanya ternyata cukup tinggi juga ya. Iya betul Jadi dok. memang kencing manis yang nggak kontrol juga bisa jadi hemibalismus tadi. Oke, baik. Nah itu disimak baik-baik ya neuroners ya. Nanti kalau ada seperti itu segera konsultasikan. Lalu selanjutnya dok ada, nah tremor dok. Kalau tremor mungkin neuroners masih sedikit familiar ya dok. Istilah Iya. tremor biasanya sering diartikan dengan gemeter. Apa betul seperti itu? Silakan dokter Aflin. Iya, jadi neuroners, tremor itu sudah mungkin sebagai istilah sehari-hari ya, bukan hanya gemetar juga kali dibilang ya dok, langsung, aduh ini lagi tremor. Jadi kalau pada video ini adalah tremor yang dijumpai pada penyakit Parkinson, tadi mungkin sudah ada disampaikan sedikit oleh dokter Gilang ya. Jadi salah satu gejalanya adalah tremor. Ini kita bisa lihat di sisi sebelah kiri, tremor yang terjadi pada pasien ya. Dan cenderung biasanya gerakan gemetar yang terjadi pada pasien Parkinson itu tremornya pada saat dia istirahat ya. Biasanya maksudnya istirahat itu dalam kondisi misalnya tangan-tangannya atau kakinya itu dalam keadaan yang misalnya diletakkan di pahanya gitu ya. Dan untuk ini adalah pemeriksaan yang menilai untuk tremor yang lain. Jadi tremor itu juga banyak macamnya ya dok. Jadi perlu di klarifikasi lebih jauh karena lain penyebabnya, lain juga untuk penanganan keluhan tremor tersebut gitu. Jadi kalau Parkinson ini lebih sering tremor istirahat. Nah, penyebab tremor ini selain akibat adanya faktor daripada penuaan di otak ya bisa juga karena konsumsi alkohol, konsumsi kafein itu juga dapat memicu tremor ya neuroners dan kemudian pada penyakit yang misalnya kadar gulanya lagi drop. Kalau penyakit tiroid ini juga bisa muncul gejala tremor, jadi sangat banyak sekali ya penyebab terjadinya tremor dan ini cukup mengganggu ya, sangat mengganggu sekali untuk aktivitas penderitanya begitu. Ada yang mau ditambahkan dokter Gilang? Silakan dok. Ya, mungkin kalau dulu ada guru saya bilang, semua orang tuh pernah tremor ya dok. Kayak misalkan kita mau maju persentase itu tiba-tiba getar, itu sebenarnya udah masuk tremor, tapi bukan penyakit gangguan gerak. Jadi kalau misalkan ngerasa kayak getar gitu tangannya, ya mungkin itu suatu tremor juga. Tapi yang lain-lain tadi udah dijelasin lebih detail oleh Dokter Haflin sebenarnya. Oke, baik. Selanjutnya dok, mungkin nanti kalau untuk yang Parkinson ini kita akan lebih jelas membahasnya di bulan April ya dok. Di bulan Ya. April Ya, nanti benar banget. ada
Hari Parkinson Ya, sedunia nih Parkinson dunia. Neuroners. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang Parkinson nanti dok ya. Bener dok, Baik. bener banget. Baik, selanjutnya nih ada hemifasial spasme dok. Nah, kalau diterjemahkan kata per kata kan hemi artinya separuh, fasial wajah, lalu spasme kaku. Berarti kaku separuh wajah. Apa benar begitu dok? Silakan dok, Dokter Gilang. Ya, ya baik. Ini mungkin kita lihat di videonya aja ya. Kalau sekilas mungkin kita mengira ini stroke nggak ya neuronersnya kira-kira. Mungkin akan beberapa neuroners akan bilang "Ini kayak pasien stroke nih, soalnya mencong sebelah. Tapi sebenarnya kalau diperiksa lebih lanjut ini namanya hemifacial spasm tadi yang udah disebutkan oleh Dokter Putri. Jadi spasmnya sendiri atau kekakuannya adalah akibat dari tarikan otot di sekitar mulut dan ada di daerah mata juga. Kalau neuroners lihat pada video ini di ujung mulutnya ketarik, di mulut kanannya, kemudian di bawah dari kelopak mata juga ada kedutan. Ini adalah hemifacial spasm. Dan ini sering banget kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang tadi juga dibilang cepet-cepet deh diobatin karena biasanya ini ngeganggu banget. Ada beberapa orang yang datang dok, aduh dok, saya mau ke pesta nih dok, nggak enak banget, malu dilihat orang. Malu ya Akhirnya estetika kita, ya. iya, secara Jadi nggak pede. estetisnya terus bener dok nggak pede, terus lama-kelamaan capek juga dok. Ada matanya jadi lelah juga. Kemudian ada yang kita kasih obat cukup perbaikan, tapi ada juga yang kemudian biasanya ada kita sampai suntik botox dok. Jadi neuroners botox, botulinum toksin itu sendiri itu bukan hanya untuk kecantikan. Jadi pada kasus-kasus saraf kita juga bisa pakai. Contohnya pada pasien dengan hemifacial spasm kita bisa suntikan botulinum toksin tadi pada daerah tertentunya, yang tujuannya adalah supaya gerakannya nggak makin hebat. Pasiennya biasanya lebih lama. Berapa lama tuh dok? Biasanya sekitar 3-6 bulan disuntik, terus nanti biasanya tapi harus kita suntik ulang. Itu mungkin dok tentang hemifacial spasm. Berarti nanti bisa glowing juga dok kalau disuntik. Sekalian Bonus. bonusnya tuh dok. Hadiah. Hadiah. Makin ketat kulitnya ya. Iya. Iya dok, memang saya beberapa kali juga menemukan semakin cemas sepertinya akan semakin muncul ya dok gerakan-gerakan ini. Iya. Iya, Iya pemicunya dok. tuh. Beberapa dipengaruhi Ya. sama emosional juga. Ini dok matanya kedip-kedip nih bukan genit ya dok ya? Oh iya, ini yang dijelaskan Bukan. Dr. Faril Amin. Ya dok, ini tadi. Nih disimak Sayangnya bukan om-om tadi dok. Oke. Baik, mungkin selanjutnya ya kita beranjak ke video selanjutnya dok ya. Nah, Tourette Syndrome. Neuroners mungkin sudah menyaksikan Reels yang ditampilkan di Instagram Perdosni Ina ya. Ada cuplikan video mengenai public figure yang mengalami gangguan gerak, salah satunya Lewis Capaldi. Nah, bisa dijelaskan sedikit ini di sini, Dr. Haflin, silakan dok. Ya, jadi neuroners ini adalah suatu penyakit gangguan gerak yang kita bisa ngelihat ini seperti ini ya gerakannya ya. Kepalanya kayak memutar, wajahnya menyeringai ya, kayak gelisah juga ya. Pasiennya nggak bisa mengendalikan pergerakan tubuhnya. Terkadang juga ada melakukan pergerakan yang berulang-ulang. Dia seringnya juga pada yang Tourette syndrome ini ya, kayak berulang-ulang dan bisa juga ada suaranya ya neuroners. Jadi dia terkadang mengeluarkan suara yang tanpa arti atau tanpa tujuan dan bisa berulang ataupun seperti ada perkataan yang berulang-alik yang dia ucapkan. Nah, ini pada saat berjalan ya. Jadi kita bisa melihat dia bergerak seperti kayak memutar ya. Kemudian gerakannya berulang-ulang ya, seringnya dan tidak memiliki tujuan pada Tourette syndrome ini. Dan suaranya mungkin ini tidak terdengar. Biasanya dengan kombinasi dengan suara juga nih kalau pada Tourette syndrome. Mungkin kalau yang di eh, yang cuplikan yang di Perdosni Ina mungkin kedengaran ya dia lagi nyanyi tuh ya pasien Tourette syndrome-nya ya. Nah, seperti ini tadi. Itu gerakannya kemudian tidak bertujuan ya, biasanya menggaruk-garuk kepala, kemudian melihat ke atas. Tadi mungkin ada gerakannya berhenti sebentar, sepertinya dia menarik nafas sebentar beberapa saat berulang kali dan gerakannya sebentar juga menghilang ya pada video ini neuroners. Jadi Tourette syndrome.
Dan seringnya ini ya dok, disertai dengan kelainan psikiatrik ya dok, ada Iya, yang benar dok. AD, obsesif kompulsif, Iya, seperti itu ya dok. Iya. iya, Des. Jadi memang tadi salah satu penyakitnya itu ya dok, yang mulainya dari usia sebelum Usia. 18 tahun, dari anak atau remaja awal, bahkan sampai terus dia dewasa, si Tourette syndrome sendiri. Emang dia bagian dari, ada kelompok gangguan gerak, penyakit gangguan gerak namanya TIC. TIC itu memang kita sebut sebagai semi involuntar. Jadi gerakannya masih agak bisa dikontrol sedikit-sedikit. Itu kenapa biasanya pada pasien dengan Tourette syndrome ini kita biasanya akan kerjasama nih dok dengan teman dari bagian psikiatri atau dari kedokteran jiwa untuk penanganan masalah yang tadi disampaikan oleh Dokter Putri ya, untuk masalah gangguan anxiety-nya atau gangguan cemas dan sebagainya. OCD, ADHD itu ya dok. Iya benar banget dok. Kompleks ini memang dok. Iya dok. Sebenarnya masih banyak lagi nih ya dok, jenis-jenis penyakit gangguan gerak yang belum kita bahas di live sore ini ya dok. Seperti yang barusan Iya Dr. dok. Gila sebutkan, tic facialis, lalu ada juga restless leg syndrome, ya dok, periodically movement disorder. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi ya dok, sharing-sharing seperti sore ini. Jadi sepertinya dengan di-share video, ditunjukkan video ke neuroner semua, bisa punya gambaran, mudah-mudahan. Oke. Baik dok. Mungkin dok kali ya dok. Jadi neuroners mungkin like, comment, and apa tuh namanya setelah ini? Subscribe. Supaya ya subscribe. Kita biar tahu nih sebenarnya masih butuh nggak sih informasi tentang kayak gini? Iya, Kalau nanti masih di butuh komen mungkin lagi aja kita ya, bikin Dok. acara selanjutnya. Iya. Iya. Biar berjilid ya. Iya benar banget. Oke dok, tapi tidak bisa kita pungkiri nih dok, masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang punya kepercayaan bahwa suatu penyakit itu ada kaitannya dengan kutukan, ada yang bilang ini penyakit karena kerasukan jin, setan, atau sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Dokter Haflin, Dokter Gilang kepada para neuroners di rumah, nanti agar neuroners bisa membantu kita dokter spesialis neurologi untuk menjelaskan ke masyarakat di sekitarnya tentang mitos ini. Silakan Dokter Gilang dulu mungkin. Hoax dok, hoax. Hoax Jadi ya, mungkin Dok? mbak itu hoax Oke. ya. Oke. Itu hoax. Jadi neuroners yang sudah kita sebutkan di awal, Dokter Haflin juga udah bilang ini penyakit. Jadi memang ada penyebabnya di otak. Jadi kalau misalkan kita istilahkan tadi dengan mobil kemudian gerakannya nggak enak, jadi terlalu laju, atau terlalu cepat, kemudian atau terlalu lambat, pasti ada sesuatu di mesinnya. Ini juga sama, mesinnya di manusia adalah otaknya biasanya, atau pusat pergerakannya paling sering. Sehingga itu yang perlu kita cari tahu. Makanya tadi kalau misalkan ada yang bilang ini kutukan, enggak juga. Ini bukan enggak juga, itu salah, itu hoax ya. Tapi memang ada beberapa yang sifatnya keturunan kali dok. Karena pada Tourette itu, kayak tadi contohnya pada Tourette syndrome, biasanya ada dari silsilah keluarganya juga yang mengalami masalah yang sama mengenai Tourette itu sendiri. Oke, berarti Mungkin Dr. Haflin dok yang mau dan nambahin. lingkungan ya dok. Mungkin Dr. Haflin bisa ditambah. Ya, Genetik dan lingkungan gimana dok pengaruhnya? Ya, jadi faktor genetik dan lingkungan memang sebagai penyebab terjadinya penyakit gangguan gerak ya. Kalau lingkungan sendiri neuroners, kita bisa ngelihat nih contohnya ya, mungkin beberapa atau kerabat atau mungkin para dokter yang pernah merawat pasien tuh mengalami Parkinson, ada memiliki riwayat misalnya tuh bekerja dengan banyak terpapar seperti pembasmi hama tuh jadi salah satu faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya penyakit Parkinson itu sebagai salah satu contoh tuh neuroners yang membuktikan bahwa lingkungan memang jelas bisa menyebabkan adanya penyakit gangguan gerak. Nah, kalau genetik memang hampir sebagian besar tadi mungkin dari disebutkan Dokter Gilang hampir rata-rata itu genetik ya untuk penyebab terjadinya penyakit gangguan gerak dan cenderungnya memang kalau nanti ada anggota keluarga yang awalnya mengalami penyakit gangguan gerak ya keluarga atau turunannya pasti sangat berisiko tinggi sekali untuk bisa mengalami penyakit yang sama ya. Ini mungkin juga sering menjadi bahan pertanyaan ya kalau mungkin keluarganya ada yang penyakit Parkinson ya kemungkinan besar bisa juga secara genetika diturunkan kepada anaknya gitu. Oke. Gitu nih Ronas. Dok,
Terakhir nih mungkin dok, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada harapan nggak nih dok untuk para penderita penyakit gangguan gerak ini untuk sembuh? Apa selamanya mereka akan hidup dengan gangguan gerak seperti ini atau gimana dok? Mungkin silakan dokter Gilang. Untuk harapan, jadi itu akan tergantung sekali lagi dok dari apa penyebab penyakit gangguan geraknya. Contohnya pada pasien dengan penyakit Parkinson, itu kan memang akibat dari proses penuaan di otaknya dok. Nah ini biasanya kita nggak bisa sembuhkan dok. Jadi pengobatan yang ada sifatnya adalah untuk ngerem atau mengontrol supaya pasien kualitas hidupnya lebih nyaman, kemudian supaya nggak makin cepet tuh untuk proses terjadinya penuaan di kepalanya tadi atau percepatan perburukan di kepalanya. Tapi ada juga memang beberapa penyakit yang contohnya pada si Sydenham Korea tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Haflin yang Korea nari-nari pada anak ternyata memang berhubungan dengan infeksi dan sebagainya begitu diobatin dengan cukup bagus dia akan stop dia akan berhenti atau misalkan pada hemibalismus akibat dari gula darah yang cukup tinggi. Kita kontrol gula darahnya biasanya beberapa bulan setelahnya juga akan berhenti sendiri gerakannya tadi. Jadi akan kita lihat dari apa ya penyebabnya itu dok. Nggak bisa kita generalize bahwa ini nggak bisa sembuhin nih, ini bisa disembuhin. Jadi kita harus lihat satu persatu. Makanya penting banget untuk dibawa ke dokter saraf secepat mungkin dan seawal mungkin untuk penanganan lebih tepat. Berarti berbicara harapan pasti ada harapannya dok. Jadi makanya neuroners harus segera berobat kalau ada keluhan seperti yang kami sampaikan tadi. Oke, baik Dokter Haflin, Dokter Gilang, mungkin ada yang mau disampaikan nih kepada para neuroners bila mengalami penyakit gangguan gerak atau mungkin memiliki anggota keluarga atau kerabat dengan penyakit gangguan gerak. Silakan, Dokter Haflin dulu mungkin. Oke, jadi para neuroners, dengan apa yang telah kami sampaikan tadi, jika ada yang memiliki penyakit gangguan gerak, segera berobat ke dokter spesialis neurologi. Karena apabila lebih cepat dibawa, maka penanganan juga lebih tepat. Jadi kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan pada pasien yang mengalami penyakit gangguan gerak. Dan kemudian mungkin aktivitas latihan aktivitas ringan ya rutin bisa kita lakukan juga karena ini juga untuk membantu meningkatkan aktivitas sel saraf di otak juga sebenarnya neurones supaya lebih baik juga untuk sistem saraf tubuh kita dan untuk melatih otot kita juga. Mungkin dari saya itu, Dr. Putri. Ya, terima kasih dok. Silakan Dokter Gilang. Mungkin sama dok, jadi kenali lebih awal untuk penata laksanaan yang lebih baik. Itu aja kali ya dok. Nah, demikian ya neuroners. Jadi kalau di antara neuroners mengalami gangguan gerak, segera konsultasi dengan dokter spesialis neurologi untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Penyakit gangguan gerak itu bisa diatasi. Sekian dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Silakan Dr. Hairil Amin. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih dokter-dokter sekalian. Banyak masukan nih. Ini dari teman-teman neuroners nih. Ada nih dari Umi Ica. Mantap, sangat bermanfaat. Katanya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan ya. Tapi mungkin ini saya pilih yang sesuai kali ya, yang sesuai dengan topik kita. Ini tadi Dokter Haflin, Dokter Gilang tuh udah bilang segera datang ke ke dokter spesialis neurologi ya. Jangan cepat datang tapi dibawa ke dukun ya. Jadi teman-teman neuroners kan udah lihat tuh gerakan-gerakannya tuh kalau teman-teman kalau dokter-dokter spesialis saraf mungkin udah familiar tuh dengan gerakan-gerakan yang mengerikan tadi. Tapi kalau teman-teman neuroners melihat itu kan kayak kemasukan ya, kayak kesurupan. Jadi dibawa ke dukun, jangan ya. Kalau memang mau dibawa ke orang pinter, yang pinternya memang benar-benar pinter. Datang aja ke dokter spesialis neurologi, apalagi yang udah subspesialis atau yang profesor gangguan gerak. Nah, itu yang beneran pinter, bukan pinter-pinteran ya. Baik, jadi kalau segeranya itu kita dari Medan kita kasih pantun lagi. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Cakep. Ikan baung, ikan lele. Makin cepat, makin bagus. Gas langsung, jangan bertele-tele. Nah, tapi gasnya jangan bawa ke dukun ya, teman-teman. Jangan dong. Kata kuncinya bawa ke
dokter spesialis neurologi. Neurologi. Oke. Nah, Siap. terkait itu, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman neuroners nih. Dok, gangguan gerak yang seperti apa nih yang perlu mendapat penanganan dari dokter spesialis neurologi? Jadi kita tadi bilang cepat-cepat bawa ke neurologi, yang bagaimana nih yang mesti dibawa ke spesialis neurologi cepat-cepat nih? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari dokter Gilang dulu mungkin ya. Nah, baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Bagus banget untuk pertanyaannya. Jadi memang kapan sih yang kayak gimana sih? Kalau saya pribadi, dok, saya akan jawab setiap bentuk gangguan gerak itu terutama yang mengganggu, baiknya itu dibawa untuk diperiksa. Apakah ini kemudian bisa menyebabkan suatu yang fatal atau ternyata oh ini nanti ternyata bisa kita obatin. Jadi setiap gangguan gerak yang sifatnya mengganggu itu harus dibawa. Atau misalkan ada gangguan gerak ditambah pasiennya kemudian mulutnya kok jadi merot sebelah atau ada kelemahan anggota gerak dan sebagainya, yang kita sebutnya sebagai ada gangguan deh pokoknya dari tubuhnya kok jadi nggak sempurna. Itu juga sebaiknya cepat dibawa ke dokter saraf atau dokter neurologi, dok, untuk penanganan lebih lanjut. Mungkin itu, dok, kalau dari saya, dok. Iya, jadi kata kuncinya yang sudah mengganggu ya, dok, Ya, yang sudah mengganggu. Jadi tahu teman-teman neuroners nih yang masih ABG ya, anak baru gede nih, kencan pertama tuh deg-degan, gemetar, tremor, ya, kencan pertama itu kalau itu sih nggak perlu dibawa ke dokter neurologi, ya, nanti itu kedua hilang, ntar dok, udah. 3, 4 kali, 5 kali udah biasa, hilang tuh nggak tremor lagi, nggak gemetaran lagi. Ya, baik. Ini ada satu lagi nih, mungkin untuk siapa nih, Dokter Haflin atau Dokter Gilang nih. Dok, apakah pasien dengan penyakit gangguan gerak boleh nyetir mobil atau mungkin boleh bawa kereta atau bawa kendaraan bermotor gitu, dok? Gimana ini, dok? Mau dari siapa dulu nih? Dari Dokter Haflin dulu kali ya. Ya, boleh, Dokter Amin. Jadi neuroners Ya, belum ada kencan memang pertama itu kalau itu sih nggak suatu perlu dibawa ke ketetapan ya neurologi. yang menentukan apakah pasien yang mengalami penyakit gangguan gerak ini dapat menyetir atau berkendaraan atau tidak ya. Akan tetapi memang pada penyakit gangguan gerak yang contohnya nih kalau misalnya gemetarnya itu masih ringan, mungkin masih bisa ya mengendalikan misalnya memegang setir mobil atau berkendaraan pakai sepeda motor. Tapi kalau tremornya berat itu kita takut bisa mengalami kecelakaan lalu lintas itu risikonya cukup besar. Kemudian kan penyakit gangguan gerak ini juga bisa mengganggu apa ya daya ingat, pemikiran. Kalau misalnya itu terganggu juga sangat berbahaya. Kalau saran saya sebenarnya untuk lebih baik itu berkonsultasi ke dokter spesialis neurologi untuk bisa dilihat lebih jelas ini penyakit gangguan geraknya apakah layak untuk berkendaraan atau tidak. Karena berat atau ringannya kondisi tersebut itu yang lebih ahli yang sebenarnya memberikan saran yang terbaik untuk penderita penyakit gangguan gerak. Iya, Itu, Dok. baik. Jadi gitu ya teman-teman neuroners, dilihat dulu tuh sama dokter spesialis neurologinya, memungkinkan nggak mengendarai kendaraan bermotor ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Grace Karen. Ya, izin bertanya dokter, untuk Parkinson disease, apakah dapat dilakukan pencegahan awal sedari muda? Dan apa saja pencegahan yang dapat dilakukan? Terima kasih banyak dokter. Siapa nih yang mau ini? Dari dokter Gilang dulu mungkin ya. Baik, dok, terima kasih, dok. Pertama adalah kita harus kenali bahwa Parkinson disease atau penyakit Parkinson itu memang akibat proses neurodegeneratif atau proses penuaan di otaknya sendiri atau di sel sarafnya. Sehingga neuroner sebenarnya nomor satu adalah gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat tadi ini akan menjaga supaya sel otak kita atau sel neuron di kepala kita juga tetap sehat. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan tadi mungkin sudah disebutkan oleh Dokter Haflin, salah satunya yang paling sering banget ini untuk Indonesia. Bahkan saya sendiri pasien-pasien saya, dok, pasien yang Parkinson dengan usia muda atau usia tua, pasti tanya, Bapak pekerjaannya apa? Pekerjaannya petani. Habis itu ada riwayat terkena atau menyemprot pestisida. Wow, dok, itu mah emang sudah puluhan tahun.
dengan riwayat tersebut. Nah, faktor lingkungan yang kayak gitu itu harus diperhatikan. Kalau kita lihat, mungkin kita bisa ngedukasi ke masyarakat kita. Kalau di luar negeri itu orang mau nyemprot pestisida itu kayak mau perang ya dok, kayak pakai hazmat istilahnya. Karena emang Kayak sebenarnya zaman COVID setiap dok ya. iya dok bener, si partikelnya itu sendiri nggak bagus, kemudian karena kan masuk lewat kulit dan sebagainya. Kemudian faktor lingkungan yang lain apa? Kayak contohnya saya nggak, ini ada sih penelitian, tapi memang penelitian kecil dok, katanya minum kopi juga bisa untuk mengurangi risiko ke arah suatu Parkinson. Eh, Selain itu, nah kalau untuk genetik gimana dok? Nah untuk genetik kita memang nggak bisa untuk menghentikannya, tapi memang belakangan ini berkembang, kemudian ada ahli genetik yang kemudian include atau involve pada dengan dokter. Jadi kalau misalkan ada riwayat pasien dengan Parkinson akan menikah dengan pasien dengan Parkinson, kemudian nanti gimana caranya supaya risikonya lebih kecil. Nah itu, tapi mungkin lebih ke arah masa depan kali ya dok. Untuk sementara sih yang bisa kita lakukan adalah gaya hidup yang sehat sendiri. Itu dok dari saya. Baik, terima kasih Dr. Gilang ya, gaya hidup sehat dan hindari pencetusnya kayak pestisida tadi ya. Baik, ini mungkin ada yang pertanyaan terakhir nih dari Simgal RNXY nih. Nggak tahu nih namanya apa nih. Selamat sore dokter, mohon maaf mengganggu dok. Izin bertanya dokter, apa bedanya atetosis dan dysphonia? Ya dokter, mungkin dystonia ini kali ya. Dystonia, itu dok. Dia menanyakan apa perbedaannya. Siapa nih? Mungkin Dr. Haflin kali ya. Boleh, dari saya sama Dr. Gilang mungkin nanti bisa sharing juga. Jadi atetosis itu dia masih bagian keluarga dari Korea juga. Dan biasanya bentuk gangguan gerak pada atetosis itu dia sering pada bagian yang distal ya, bagian jari contohnya ya kalau kita bilang. Jadi gerakannya itu seperti gerakan memainkan piano. Nah, kalau distonia kan juga tadi kita bisa melihat adanya kontraksi ya pada daerah jari yang biasanya dicetuskan oleh seperti tadi ya menulis atau memainkan alat musik. Ya, kalau untuk membedakannya memang kalau gerakannya ini tadi kalau kita perhatikan lebih jelas biasanya kalau atetosis itu dia seperti gerakan meliuk-meliuk begini dia ya. Lebih begitu ya kalau saya pernah lihat videonya seperti itu. Kalau distonia tadi memang dia lebih sering kayak berapa jari itu kayak kaku ya, kontraksi. Dan pernah juga saya lihat itu distonia atetosis juga bisa gabung. Maksudnya gerakan gangguan geraknya tadi juga bisa kombinasi, itu bisa muncul sama. Tapi kalau kita mau membedakan keduanya ya mungkin kalau yang saya pernah lihat itu atetosis itu dia gerakannya lebih kayak mengular ya kalau gitu. Kalau dystonia di tangan tuh biasanya seperti kayak kaku. Mungkin Dokter Gilang ada tambahan juga boleh dok. Nah, baik, terima kasih. Mungkin kalau ya, setuju dok dengan Dr. Haflin, jadi atetosis masih kelompok, masih saudaraan sama Korea sama Balismus. Cuman kalau di salah satu buku tuh bilangnya kalau si Korea itu faster atau lebih cepat, kemudian kalau atetosis itu dia slower, lebih lambat sedikit, sama satu lagi adalah kalau Balismus tadi larger atau lebih besar bentukannya. Dan ada juga memang tadi disampaikan kalau Balismus atau Korea biasanya pada part yang lebih atas pada anggota geraknya, tapi kalau atetosis biasanya pada part yang bawah dari anggota geraknya. Kalau dystonia juga tadi sebenarnya udah dijelaskan oleh dokter Haflin bahwa memang biasanya dia harusnya otot itu ada antagonis, ada yang menyimbangkannya. Ini sedangkan pada dystonia itu gerakannya seiring seirama sehingga saling menguatkan. Jadi contohnya gerakan kepalanya harusnya bisa ke kanan atau ke kiri karena otot yang kanan dan kirinya saling menyimbangkan. Sedangkan pada dystonia yang satu narik, yang satu mendorong, akhirnya jadinya jatuh ke satu sisi. Mungkin itu dok. Baik, terima kasih dokter-dokter semua. Di sini sudah habis ya pertanyaan. Demikian aja. Udah cukup lama nih ya, udah sejam kita bincang-bincangnya. Oke, terima kasih buat dokter-dokter yang udah meluangkan waktunya. Terima kasih buat Neuroners yang sudah banyak berpartisipasi. Ya,